Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel aku Wahid Surya. Nah, teman-teman, mohon maaf nih sudah lama nggak upload video karena kemarin-kemarin aku buka kios buah. Nah, kali ini aku pengen sedikit cerita pengalaman membuka kios buah ya. Jadi sebelum aku buka kios buah, memang aku suka jualan buah, tapi aku kolak sedikit, kemudian aku jual melalui status WhatsApp maupun Facebook seperti itu. Jadi benar-benar semuanya melalui online pemasarannya. Nah, kali ini aku beranikan diri untuk membuka kios buah. Sebenarnya sih agak nekat juga sih ya, tapi karena ya mau gimana lagi, mau coba sesuatu hal yang baru, jadi harus diberani-beranikan kayak gitu. Awal membuka kios buah ini karena ada nasabahku yang dia memiliki kios kecil-kecilan tapi masih kosong. Nah, kemudian iseng-iseng aku tanya, "Mas, gimana kalau kiosnya aku sewa?" Ternyata dia mau. Akhirnya ya udah aku sewa. Di daerah aku, di daerah Pekalongan, itu sewanya itu karena kiosnya apa namanya, dindingnya dari triplex ya, bukan dinding semen kayak gitu. Harganya kalau menurut saya sendiri sih cukup terjangkau ya, teman-teman. Per tahunnya 6 juta dan alhamdulillah aku tawar boleh membayar setengah dulu, 6 bulan dulu, jadi 3 juta. Nah, kemudian setelah itu aku mulai berpikir lagi peralatan-peralatannya apa saja, perlengkapannya apa saja kayak gitu. Jadi aku bikinkan rak buah, kemudian bikin meja kayak gitu. Kecil-kecilan sih, masih sederhana sih teman-teman, karena baru permulaan. Itu kurang lebihnya sekitar 1 juta untuk peralatan dan perlengkapannya seperti itu. 1 juta sampai 1,5 juta lah. Nah, kemudian setelah itu aku untuk kulak buah sendiri berkisar antara kurang lebihnya 6 juta rupiah. Jadi total modal yang aku keluarkan itu sekitar 10 juta rupiah, teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata banyak pelajaran yang mestinya apa namanya, banyak pelajaran yang kita dapat dari membuka bisnis, apalagi kita masih bekerja juga, teman-teman. Jadi pada waktu pertama buka itu alhamdulillah aku kasih promo ya, belanja 100.000 kemudian dapat hadiah emas. Emasnya itu 0,001 gram, teman-teman. Tapi alhamdulillah antusiasnya luar biasa, dan pada hari pertama itu eh, omsetnya tuh kalau menurut saya sendiri tinggi, tinggi ya, tinggi, cukup tinggi. Nah, kemudian buah-buahnya banyak yang habis, dan hari kedua aku kolak cukup banyak juga, teman-teman ya. Jadi hari pertama itu aku kolak sekitar 6 juta, hari kedua kolak lagi sekitar 5 jutaan. Nah, di situ ternyata omsetnya itu enggak seramai hari pertama. Hari pertama cuman mungkin karena mereka beli buah karena ada promonya sehingga banyak sekali yang beli. Hari kedua sedikit ya, kurang lebihnya 1 juta. Hari ketiga semakin sedikit kayak gitu. Jadi akhirnya buahnya banyak sekali yang membusuk. Ya terpaksa kita buang, teman-teman. Kalau masih bisa kita selamatkan, kita kasih saudara-saudara kita kayak gitu. Nah, di sini benar-benar belajar yang namanya kesabaran ya, teman-teman ya. Wah, luar biasa rasanya karena kita baru saja membuka bisnis dan ternyata bisnis kita mengalami kerugian. Jujur pada hari itu mengalami kerugian. Nah, kemudian dengan adanya hal seperti itu, pelajaran yang kita dapat adalah kita mengetahui omset atau kekuatan kita menjual buah itu dalam satu hari berapa. Karena kan hari pertama itu cuman pembukaan ya, jadi belum bisa diperkirakan kekuatan kita menjual buah itu berapa. Karena sudah seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya sendiri sudah tahu kekuatan menjual buahnya sekitar segini. Akhirnya saya kolak pun tak sesuaikan dengan kekuatan menjual. Jadi kira-kira kolak buah itu yang sekiranya 1 hari atau 2 hari itu habis. Jadi hampir setiap hari itu aku kolaan terus. Nggak apa-apa lah stok sedikit, yang penting fresh terus seperti itu. Itu prinsipku, teman-teman. Prinsipku seperti itu. Karena ada juga yang prinsipnya lain lagi, ya terserah. Karena saya masih pemula, prinsip saya seperti itu. Dan alhamdulillah karena kulanya setiap hari dan hampir semua buah yang aku kulak habis, paling misalkan busuk standar, sekali kulaan busuk paling setengah kilo kayak gitu masih standar ya, teman-teman ya. Itu masih bisa tertutupi dengan laba penjualan buahnya, dan alhamdulillah semakin kesini kerugiannya semakin menipis, dan saat ini sih tak hitung sudah untung walaupun belum begitu banyak, teman-teman ya. Alhamdulillah, tak syukuri banget. Nah, apa namanya, sedikit flashback lagi pada waktu buah banyak yang busuk itu, kenapa aku kolak buahnya agak banyak sampai 5 juta di hari kedua tadi.
Itu karena aku mikir, wah ini sehari omsetnya segini, ini buahnya pada habis harus disiapkan lagi nih karena kulanya agak jauh ya di luar kota, jadi kulanya itu agak banyak. Nah, agak banyak itu ternyata kelengkeng itu banyak sekali, mungkin berkisar antara 15 kilo busuk, kemudian buah naga itu sekitar 20 kilo busuk, jambu kristal juga banyak, kemudian jeruk medan juga banyak. Mungkin kalau dinominalkan itu antara 1,5 jutaan kurang lebihnya teman-teman yang membusuk. Ya seperti itulah kerugiannya. Jadi banyak orang yang berpikir, wah pengen bisnis, tapi yang paling penting adalah disiapkan mental menghadapi kerugian, kemudian mental bagaimana menangani kerugian tersebut ya teman-teman ya. Bisa bangkit dari kerugian tersebut itu merupakan hal yang sulit, hal yang apa namanya, aku yakin banget kalau mereka memiliki mentalnya nggak kuat pasti mereka sudah menyerah kayak gitu. Dan alhamdulillah saya masih berusaha untuk bangkit, mohon doanya juga teman-teman agar bisa terus bangkit ya dengan usaha yang saya jalani ini. Nah kemudian aku pengen share juga teman-teman, karena aku bekerja juga, jadi kerjaku kan dari jam 7:30 pagi sampai sore jam 5-an. Dan alhamdulillah karena aku marketing, jadi di sela-sela siang hari kayak gitu aku masih bisa sedikit curi waktu untuk sekedar kulaan atau sekedar COD sebentar kayak gitu. Dan alhamdulillah masih bisa diatasi, artinya pekerjaan lancar, kemudian jualan buah juga alhamdulillah lancar. Setiap harinya aku selalu kula, setiap harinya selalu COD, karena kalau misal kita mengandalkan penjualan di kios saja itu kurang teman-teman, jadi harus ditambah dengan layanan COD atau delivery seperti itu. Dan kita kalau misalkan jauh tetap dimintai ongkir ya teman-teman ya, karena nggak nyucuk kalau misalkan kita free ongkir semuanya. Kalau dekat-dekat sih free ongkir no problem. Oke, demikian itu saja teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau menjalankan bisnis sambil bekerja. Tetap semangat, jangan mudah menyerah, dan walaupun kalian sudah memiliki bisnis, pekerjaan kalian juga harus tetap berjalan dengan lancar, bisnis kalian juga harus tetap berjalan dengan lancar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.